Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada hari ini selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Yakob Purwonowijoyo, Guru SMA Negeri 3 Pangalengan, Guru Fisika. Hari ini sebagai permulaan pembelajaran secara online dan melalui YouTube, maka kita akan masuk pembelajaran bab pertama, yaitu mengenai besaran dan satuan. Ya, secara materi sudah saya sampaikan secara via Google Classroom. Tetapi untuk pembelajaran secara jelasnya, yaitu kita sampaikan melalui secara video tutorial. Untuk pagi ini, seperti biasa, ada umumnya pembelajaran fisika yang sulit pada pelajaran fisika, yaitu mengenai konversi satuan. Tapi untuk mengingat terlebih dahulu apa itu besaran dan satuan, maka yang pertama-tama kita ingat dulu yaitu mengenai definisi besaran. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Jadi sesuatu yang bisa diukur. Apa itu satuan? Yaitu satuan menyatakan besaran. Artinya kalau sesuatu dapat diukur, maka harus dinyatakan dengan satuan. Dengan kata lain, satuan menyatakan nilai dari besaran. Untuk menyatakan besaran. Di dalam fisika, besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang disepakati di dalam dunia internasional, misalnya besaran panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, jumlah mol, dan yang lain-lain. Sedangkan turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan maupun besaran pokok bisa Anda lihat di materi yang sudah saya bagikan. Ya, SMP pun juga sudah belajar. Kita ambil contoh besaran turunan yang sederhana. Misalnya luas. Luas memiliki rumus panjang kali lebar. Satuan dari panjang meter, satuan dari lebar juga meter. Maka kita lihat dimensinya. Dimensi dari panjang itu L. Sama dengan di sini berarti meter persegi, maka dimensi dari luas adalah L pangkat 2. Dan contoh-contoh yang lain bisa Anda lihat di materi saya. Nah, yang sangat mengganggu siswa dalam proses latihan atau pembelajaran yaitu mengenai pembelajaran yaitu konversi satuan. Konversi satuan. Tolong diperhatikan, konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Yaitu merubah satuan dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Kita belajar dulu satuan-satuan yang ada di SD, SMP. Yang pertama, kilometer, dekameter. Oke, salah ya, bukan itu ya. Tadi ada yang nelpon, Pak. Kilometer. Terus, ya, kita mulai dari yang meter. Meter turunkan lagi di SD menjadi desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di atasnya meter ada dekameter dan hektometer. Ini pelajaran SD. SMP sudah belajar milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Bagaimana sistem aplikasinya? Jika turun satu tingkat dikali 10, 2 tingkat kali 10, 3 tingkat 10. Misal, 1 meter berapa milimeter? 10, 10, 10 dikalikan. 10 kali 10, 100, 100 kali 10 berarti 1000. Kita tulis 10 pangkat 3 bilangan X berpangkatnya. Dan juga sebaliknya kalau naik dibagi 10, naik lagi dibagi 10 dan seterusnya. Nah, di SMA, di atasnya kilometer, ada satuan-satuan yang akan kita kenal. Misalnya 1 mega, giga, tera, peta, hexa. Saya kasih tahu cara bacanya. Ini mega, giga,
tera, peta, eksa. Nah, di bawahnya milimeter juga ada lagi. Kita ambil nih milimeter. Di bawahnya milimeter masih ada anak turunan tangga lagi. Di bawahnya milimeter bisa dicek di materi yang saya bagikan, ada mili, mikro, nano, piko, femto, ato. Kita mulai. Milimeter, mikrometer, tulisannya seperti ini lambangnya. Tolong diperjelas. Mikrometer, mili, mikro, nanometer, femtometer, atometer. Berapa bilangannya? Satuannya internasional kita pakai meter. Misal, nah 1 mega berapa meter? Kalau 1 kilo di sini, ya 1 kilometer 10 pangkat 3 meter. Maka kalau mega itu adalah 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, 10 pangkat 15, dan 10 pangkat 18. Ingat-ingat, Bapak ulang sedikit, di atasnya kilometer, ini bacanya mega, giga, tera, peta, eksa. Apa artinya? 1 mega itu artinya 10 pangkat 6 meter. 1 giga 10 pangkat 9, 1 tera 10 pangkat 12, 1 peta 10 pangkat 15, 1 eksa 10 pangkat 18. Oke, kemudian kebalikannya, kalau milimeter kita balik. 1 milimeter berapa meter? Sudah kita bahas. Jika 1 meter adalah 10 pangkat 3 milimeter, maka 1 milimeter adalah 1/10 pangkat 3, atau bilangan berpangkatnya jika naik menjadi 10 pangkat min 3 meter. Ulang, ini artinya dibagi 1000. Berarti jika 1 mm tadi adalah 10 pangkat min 3 meter, maka kita beri penjelasan dulu di sini keterangan. Mm itu artinya milimeter. Ini tanda seperti ini bacanya mikrometer. Di sini bacanya nanometer, di sini bacanya femto, di sini bacanya. Saya ulang lagi. Ini di bawahnya milimeter ini tetap. Di bawahnya mili ada mikro, di bawahnya ada nano, di bawahnya ada femto, di bawahnya lagi ada ato. Jika di atas meter itu ada mega, giga, tera, peta, eksa berpangkat positif, makin ke bawah ini artinya dibagi. Sehingga 1 mm memiliki nilai 10 pangkat min 3 meter. Jika mikro, berarti 1 mikrometer berapa meter? 10 pangkat min 6. 1 nanometer berapa meter? 10 pangkat min 9. Kalau femto, 1 femtometer 10 pangkat min 12 meter. 1 atometer 10 pangkat min 15. Kita cek, adakah yang salah? Mili, mikro, nano, femto, ato. 6, 9, 12, 15. Ada yang salah. Di sini ada yang sampai pangkat 18. Berarti di sini kita cek mili, mikro, nano, femto, ato. Piko, ada satu yang kececer, pikometer, ya, ya, ada yang kececer ini, 1 pikometer, ya. Mili, mikro, nano, piko, femto, ato. Nah, piko itu terletak di antara nano dan femto. Dengan kata lain, sekarang kita perbaiki dulu. Maaf ya, oke, ada yang sedikit salah. Kita perbaiki sebentar. Di bawah milimeter ada mikrometer. Di bawah mikrometer ada mili, mikro, nano, femto, ato,
Ini berapa meter? 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 12, 10 pangkat minus 15, dan terakhir 10 pangkat min 18. Dengan kata lain, kalau di sini sampai di atas 1 eksa itu 10 pangkat 18, maka di sini 1 atometer 10 pangkat min 18. Kita coba latihan. Misalnya saya memiliki angka 0,005 femtometer. Ya, pertanyaannya titik-titik berapa meter? Caranya kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Maka 5 atau notasi ilmiahnya 5 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Berarti pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 femtometer. Mau dirubah, pertanyaannya tadi adalah 0,05 femtometer berapa meter. Baru 5 kali 10 pangkat 3 femtometer sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 femtometer. Dari femto ke meter itu 10 pangkat min 15. Baru dikali dengan 10 pangkat minus 15 meter. Sehingga jumlah akhirnya pangkatnya dijumlahkan. 5 kali 10 min 3 tambah min 18 sama dengan minus 18. Artinya misalnya kita mau ke Surabaya, pesawat langsung nggak bisa, kita transit dulu di Jakarta. Sama dengan di sini. Ini kebetulan soalnya dari femto langsung ke meter. Bagaimana jika saya punya soal 0,0082 mm? Saya mau merubah menjadi mega. Titik-titik berapa mega? Maka caranya yang pertama, rubah dulu ke notasi ilmiah. Berarti 8,2 kali 10 pangkat minus 1, 2, 3. Berarti min 3. Ini mega loh ya, bukan meter ya. Nah, ini masih milimeter. Dari sini kita konversi dulu menjadi satuan meter. Ya, berarti 8,2 kali 10 pangkat min 3. Hati-hati, kita rubah menjadi satuan meter. Kalau menjadi meter, 10 pangkat min 3. Berarti 8,2 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, pertanyaannya adalah ini mega. Mega. Padahal 1 mega, perhatikan, 1 mega itu 10 pangkat 6 meter. 10 pangkat min 6 meter. Kalau ini naik, berarti dibagi 10 pangkat 6. Atau 10 atau dikali 10 pangkat min 6 mega. Hati-hati ya. Nah, dari sini kalau dari meter ke mega dikali 10 pangkat minus 6, maka di sini dikali 10 pangkat min 6 mega. Berapa hasil akhirnya? 8,2 kali 10 pangkat min 6 tambah min 6 minus 12 mega. Oke. Oke anak-anak, materi ini harus sering dilatih. Karena ketika Anda nanti menjadi seorang dokter, ada konversi 1 liter berapa sentimeter kubik. Itu akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Memang materi kita waktunya tidak cukup, tapi lain kali akan kita sambung lagi. Inilah materi yang cukup sulit untuk anak-anak SMA. Harapan Bapak, tidak ada yang tidak mudah. Semua bisa sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja motivasi dan materi Bapak pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi.